Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil. Ya, kajian kita khusus malam ini terkait karena kita masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi saya akan memaparkan tentang hikmah tentang bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita tahu ya terserah, mau kita puasa alhamdulillah, enggak puasa juga alhamdulillah. Jadi terserah, karena memang amalan sunnah. Yang jelas kasih tahu aja dulu. Ya, bahkan nih kalau udah masuk tuh tadi sore tuh orang-orang yang sudah mendaftarkan ikut kurban dianjurkan nggak boleh tuh nyukur apapun, gunting kayak rambut kayak apa kayak itu dianjurkan. Kalau dia cukur juga ya nggak apa-apa, itu cuma anjur cuma lebih afdolnya tinggalkan kalau memang ikut kurban. Nah, saya berbicara bukan masalah kurbannya. Qala ba'dul ulama'i, nah karena memang pendapat ulama ya. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama. Ini ulama di sini berarti ulama benar nih. Ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya, benar-benar para waris para nabi. Ada yang ulama-ulamaan antara mulut dan perbuatan tidak sesuai. Nah, kalau ini berarti ulama benar nih, makanya dia nasihatin kita. Apa katanya? Nih, man soma hadhil ayami. Man siapa berarti kita. Soma berpuasa hadhil ayami pada hari-hari ini. Karena memang puasanya lebih dari 1 hari. Akramahullah, maka Allah akan memuliakannya bi asyrati asya'a, dengan 10 macam keistimewaan. Jadi kalau kita puasa di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan kita 10 keistimewaan. Mau nggak diberikan 10 keistimewaan? Mau. Bang Buan. Rokoknya aja tetap paling gitu. Jadi kalau kita puasa di bulan Dzulhijjah berarti 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tanggal 10-nya nanti Idul Adha. 8-nya Tarwiyah, 9-nya Arafah. Nah, ini kita nih berkaitan dengan tanggal 1. Maka Allah akan memberikan 10 keistimewaan kepada orang tersebut yang mau berpuasa besok nih tanggal 1 Dzulhijjah. Nyata gimana? Nawaitu sauma syahril Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu ekornya puasa besok di bulan Dzulhijjah sunatan Allah. Nanti tanggal 8 beda, nawaitu yauma tarwiyah. Tanggal 9-nya nawaitu yauma arafah, sunatan juga belakangnya. Apa yang terjadi? Apa yang Allah berikan keistimewaan kepada orang yang berpuasa? Kira-kira orang puasa kagak? Ustaz juga kayaknya nggak puasa. Ya, nih puasa. Apa yang terjadi nih? Yang pertama, al-barakatu bi umrihi. Orang yang berpuasa pada bulan Dzulhijjah, Allah berikan keberkahan umurnya. Gimana sih umur yang berkah?
kalau umur yang berkah digunakan untuk ibadah gampang. Ketika suara azan, Allahu Akbar, langsung aja tuh hatinya. Nggak pakai diumumin sama Budi, malam Senin ngaji nggak boleh. Oh, inget aja langsung. Oh, malam Senin itu namanya umur berkah. Punya duit lebih 10.000, 2.000 nih subuh masukin ke celengnya. Itu namanya umur berkah. Dia pakai umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau umur yang gak berkah, susah. Jangankan diinfoin, diajak, diundang. Yo datang ke rumah dia besok kita ngaji. Langas pengen ya. Udah waktunya mah enggak ada berat. Tapi kalau diundang main gambus, nonton wayang, lewat telepon dong juga besok ada wayang lu di wali kota. Oke siap. OTW. Itu semangat. Kenapa itu? Ini ya. Ini hanya gambaran aja. Itu berarti umurnya kurang berkah. Tapi beda kalau dia niat wayang kulit riangnya untuk cinta kepada budaya Indonesia dan tidak ada kemaksiatan, itu juga bisa jadi ibadah. Tapi kebanyakan yang namanya tontonan rata-rata kemaksiatan. Tuh umur, kalau pengen umur kita berkah, di antara salah satu amalannya puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Seumur hidup sekali-kali dah kita puasa. Saya alhamdulillah selama umur hidup saya baru tari Arafah doang saya kerjain. Dari tanggal 1 mau pernah. 8-9 doang. Padahal hitungan nih 10 keberkahan itu dimulai dari tanggal 1. Nah kebetulan besok tanggal 1. Tapi kalau Pak Abdul Qadir masih yakin coba puasa. Ya, mudah-mudahan mewakili yang lainnya. Ya, tuh. Jadi kalau kita pengen berkah dalam umur kita, maka kita puasa di bulan Zulhijjah. Tadi saya kemudian di awal udah ngomong, ya, yudhu itu 5 yasha. Allah lipat gandakan amal ibadah tersebut bagi Allah yang Allah kehendaki. Orang yang puasa pada hari Tarwiyah sama dengan satu tahun. Orang puasa pada hari Arafah sama dengan 2 tahun. Maka dalam versi lain 6 tahun. Itu apa? Min fadlil amal. Ingat ya. Itu min fadlil amal. Maksudnya apa? Biar ada motivasi. Sebenarnya itu hadisnya hadis dhaif. Ya, enggak bisa dijadikan landasan hukum, tapi min fadlil amal. Untuk sebagai motivasi kita mencari keutamaan amal. Boleh. Tuh. Jadi di antara salah satu kalau pengen umur kita berkah, udah kasih panjang berkah. Ada orang kasih umur panjang, semakin tua semakin jadi kayak lagunya siapa tuh? Anggun Cecasnya yang lainnya. Tua-tua keladi. Ada tuh sempat ketop kan? Tua-tua keladi. Masih pakai webis ya, masih pakai kaos. Gaulnya sama perawan-perawan anak SMA. Ya. Tapi kalau pada Dajjal mah enggak dia tua-tua berkreasi.
Ya, coba Ibu Barijal tua berkreasi. Kenapa dikatakan kreasi? Coba malam-malam begini aja masih duduk sama-sama dengan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Nah itu di antara salah satu contoh umur berkah. Bayi Nur nih, ngapain coba usia udah tua, enak-enak tidur. Tapi karena memang Allah kasih keberkahan umurnya, mau duduk ngaji. Bujangan, ngapain? Duren ya kan? Bujangan, ngapain ngaji? Ya. Nah, karena memang umurnya berkah, keberkahan. Nah, di antara salah satu umur supaya berkah juga duduk di majelis itu berkah. Ya tuh. Jadi yang pertama, kalau kita pengen umur kita berkah, besok kita puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Niatnya nawaitu shauma ghadin syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa besok pada bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nggak pakai bahasa Arab, aku niat puasa besok di bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala, udah ketiduran nih, bangun jam 11 baru ingat, wah puasa tanggal 1, niatin aku puasa pada hari ini di bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah, sah. Tapi jangan besok, hari ini syaratnya setelah subuh belum makan apa. Tapi kalau setelah subuh udah makan nasi 3 piring 2 piring ya sah. Ya baru nih niat. Nah itu bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib kita makan yang kenyang, baru ingat ya Allah puasa, lanjutin sah puasanya. Tapi kalau puasa sunnah udah makan 3 piring baru ingat, nggak sah. Makanya kalau puasa wajib niatnya malam, nggak boleh siang. Nah kalau puasa sunnah kapan pun bisa, selama dia belum makan apa-apa. Tidur saking nyenyaknya kan, dari habis sholat subuh bangun sampai jam 6. Udah ingat ya Allah puasa, dia tidak puasa, walaupun bentar lagi buka. Padahal bentar lagi buka. Dengan catatan dulu makan apa. Tuh kalau puasa sunnah. Nih yang kedua, hikmah orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah wa ziyadatu fi malihi, itu Allah akan ditambah dia punya harta. Enggak disangka-sangka. Kita nggak pernah tahu. Nah harta itu macam-macam. Kesehatannya itu juga harta. Ilmunya itu juga harta. Nah, secara fisikisnya harta berupa materi itu Allah akan kasih, Allah akan tambah. Lepas kata saya di dalam kitab ini nih ya, waziyadatu fi malihi, dan Allah tambah di dalam harta. Di sini bukan rezekinya, di dalam harta. Sebab kalau rezeki sifatnya umum. Kita ngaji duduk di sini rezeki. Kita dikasih sehat rezeki. Kita bisa ngerokok segala radio terus rezeki. Ada orang yang enggak dikasih rezeki ngerokok, pahit aja benar. Ya kan? Karena lagi sakit. Ada juga orang nggak mau merokok, nggak bisa, nggak enak, nggak dikasih rezeki ngerokok. Mbak Rita merokok, nggak bisa dilihatnya nggak bagus, nggak cakep. Ya, beda dengan Mas Kumis ngerokok, terlihat gentleman, kelihatan karena dikasih rezeki. Nah di sini malah dikhususkan waziyadatu fi
ditambah dia punya harta. Siapa tahu aja puasa besok ada yang ngasih duit, kita beli tanah, bisa beli sawah di kampung. Lah ini janji Allah. Yang penting kita yakin. Seumpama pun gak dikasih secara langsung, Allah kasih nanti kita di akhirat. Allah nanti kasih kita di alam kubur. Ini bahkan yang paling besar sebenarnya ketimbang Allah kasih langsung di dunia. Kalau Allah kasih kita di dunia, masih kita bisa santai. Tapi kalau di alam kubur, tiba-tiba kita punya amalan kita tidak pernah tahu. Kita lagi mau digebuk, tiba-tiba melayang. Wah, siapa ini? Nggak taunya dulu waktu di dunia pernah puasa di bulan Dzulhijjah. Kan amalan-amalan kita nggak pernah ingat. Amalan-amalan yang nggak pernah kita ingat. Jadi balasan sebenarnya yang paling hebat itu bukan di dunia, tapi di alam barzakh dan alam akhirat ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kadang-kadang karena kita manusiawi, kita pengen juga di dunia juga dikasih. Coba dah, ya, Bang Rahman, puasa dengan Bang Rahman. Udah jadi ketua dia. Tuh ya, yang pertama diberkahi umurnya, yang kedua ditambah dia punya harta nih, yang ketiga wal hifdzu fi iyalihi, Allah jaga, Allah pelihara dia punya keluarga. Ada orang mau nyantet disebabkan suaminya lagi puasa, santetnya nggak langsung kena. Allah jaga, Allah pelihara. Mau ditabrak sama orang, Allah jaga, Allah pelihara. Nyamuk, DBD mau gigit, Allah pelihara. Kenapa? Dia puasa. Apalagi kita nih kalau punya anak, kita khususkan puasa pas di tanggal lahirnya. Sebab tanggal lahirnya kita itu tanggal 18. Ya, kita puasa. Kita niatin, malah dapat loh. Dan niat puasa di bulan Dzulhijjah sekaligus puasa tanggal lahir anak saya karena Allah Ta'ala. Pernah kita puasain tanggal lahir anak? Kalau kita pengen anak maju, sukses, dunia akhirat gampang. Saya juga belum pernah sih. Maksudnya ini saya ada, ya kita puasai, ya kita puasa. Ya, tuh wal hifdzu fi iyalihi, dijaga, dipelihara dia punya keluarga. Anak kita mau diguna-gunain orang, istri kita mau dikerjain orang, itu hikmah daripada orang yang suka puasa di bulan Dzulhijjah. Yang keempat, saya sengaja saya jelaskan ini biar ada motivasi ya. Wa takfiru isai'atihi, Allah hapus dia punya kesalahan. Ya Allah, kita banyak dosa kita kalau bisa nampak, bisa dijohirkan, malu kita sama fisik kita berdosa, gedean dosa. Tapi dengan orang yang beribadah, orang yang suka niat baik, orang yang suka puasa di antaranya bulan Dzulhijjah, maka Allah hapus dia punya kesalahan. Kita nggak tahu kan kita bakal mati kapan, apa besok, apa nanti, apa tahun depan, kita nggak pernah tahu. Tapi dengan asbab kita puasa, insya Allah itu kesalahan hilang tuh.
wa takfiru lisayati. Allah hapus. Kata-katanya takfir lagi di sini. Kan kalau kafir, kaparo itu ditutup. Maksudnya udah gak ada hidayah. Nah kalau kata takfir berarti benar-benar Allah tutup kesalahan kita supaya nggak muncul lagi. Kaparo kafir, orang kafir tertutup dari hidayah Allah, nggak bakal dapat hidayah. Nah kalau disandingkan dengan orang-orang Islam, dan Allah tutup kesalahan kita supaya tidak muncul lagi. Berarti apa? Dihapus. Tuh, ya Allah. Nih tadi Ustaz Mudir ucap ini, waqad ibu li hasanatihi. Allah lipat gandakan dia punya kebaikan. Kita duduk di majelis kali ini yang biasanya cuma dapat 10, pada malam hari ini kita dapat 1000. Lalu ini lah kita duduk di majelis taklim di malam di malam yang Allah muliakan, bulan yang Allah muliakan. Yang biasa dapat 10 pada malam hari ini yang duduk di majelis taklim dapat 10.000. Termasuk untung kita. Alhamdulillah. Makanya Mas Kumis tadi nggak wajib, karena ada bisikan, waduh malam judi 10.000 ngaji. Mbak Ita ada jadwal ngurut 10.000 ngaji dia. Biasanya ngurut. Kenapa? Karena Allah lipat ganda. Saya yang biasanya datang jam 12.30, jam 12 saya sudah sampai. Sudah tersebar kosong. Nanti saya pahalanya lebih besar. Nggak begitu, di samping ada penjual, kalah lah saya. Besaran dia udah datang dulu walaupun tidur. Ya Allah, malam hari ini saya nggak baru ingat tuh. Orang yang pertama pahalanya lebih banyak. Watan ibu li hasanatihi, Allah doakan, Allah lipat gandakan dia punya kebajikan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang keenam. Watashilu lisakaroti mautih, Allah gampangin, Allah mudahin, Allah lembutin tatkala menjelang sakratul maut. Orang matanya kayak melotot, mukanya, wajahnya ngap-ngapan. Ini mengapa? Yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba dah kita perhatikan, ada orang yang suka beda-beda tergantung amal perbuatan. Kadang-kala udah kita taruh di atas kasur, kita berbaring di bawah. Ini mah ada orang lah baru kemarin ngomong, kok sekarang udah nggak ada. Kenapa sih gitu tuh ya? Kemarin baru ketemu sama saya ngomong janjian mancing atau ngomong janjian mau sholat berjamaah, sekarang udah nggak ada. Gampang, dan lagi sujud, wah, lagi ngaji, wah. Nah, jangan sampai lihat jajal bro. Ya? Jangan sampai lihat. Ya Allah, Allah gampangin, Allah mudahin, Allah lembutin tatkala sakratul maut. Itu dalam surah Al-Waqiah kan ada. Wa idza balaghatil hulqum, dan tatkala kalau itu sampai di tenggorokan. Nah,
Wa antum, kamu di kita, kata Allah, tanjurun. Kita lihat amal perbuatan kita. Yang menyebabkan nurul itu gampang karena kita melihat amal perbuatan kita. Oh, ternyata amal perbuatannya tiap malam Senin lagi duduk di majelis taklim, senang. Oh, malaikat, subhanallah, ini mah orang soleh. Udahlah, jangan pakai dibetot, minta izin, minta izin. Assalamualaikum ya Bu, saya minta izin nyampurkan. Lah, emang udah waktunya? Iya. Ada transaksinya enak. Karena di situ kata-katanya wa antum tanjur, wa antum dina izin tanjur. Dan saat itu kamu melihat. Jadi ada transaksi antara dan malaikat. Ya kalau orang yang banyak dosa, ketika malaikat datang, ini kabur, nah kabur kemana? Sementara adanya di anggota tubuh kita, nggak boleh keluar. Kalau dia keluar akan mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Nggak bisa keluar, paling lari ke sendi-sendi kita. Apa kata malaikat? Oh, kalimat berbeda. Kalau yang tadi orang soleh, irji, balik sini, balik di ayomi. Paling keluar. Kalau dipaksa gimana? Lah, nggak enak. Nah, di antara supaya kita gampang keluarnya, kita puasa di bulan Dzulhijjah. Tuh. Waliya ulizul mati qabrihi, dan kuburnya Allah kasih terang benerang. Dalam kubur kan gelap gulita. Al-qabru zulmatu, kuburan itu gelap. Nah, di antara salah satunya supaya terang, selain kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dalam kitab Nasrul itu kan al-qabru zulmatu wasiraju la ilaha illallah. Kuburan itu gelap, penerangnya adalah orang yang suka mengucapkan lafaz la ilaha. Nah, di antara salah satunya supaya kuburan kita bukan hanya terang, tapi terangnya memberikan kesejukan. Beda kan? Terang tapi panas. Ada lampu tuh terang tapi nggak nyaman. Ini mau udah terang, memberikan kesejukan. Di antaranya apa? Selain dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia puasa di bulan Dzulhijjah. Enak tuh, bulannya adem, nyaman. Nah, kita tidur nih, di dunia aja kita tidur, kamar kita bersih, ada AC-nya. Gimana? Aman gak kita tidur sekarang? Aman. Udah gitu ditemenin sama seumpama nih ya, ditemenin sama orang di samping kita, cantik jelita, kulitnya wangi, bikin kita nafsu. Lah gimana? Tidur nyenyak. Ya, coba kalau gelap gulita ditemenin sama setan, gimana? Tidur juga enggak nyenyak. Nah, itu tuh di antara kuburan kita supaya terang-terang. Selain kita sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka kita puasa. Dan khusus nih yang ke-9, ini para pedagang nih, ya kan? Semua itu termasuk pedagang, yang lain itu termasuk pedagang nih. Wanajat, dan bagi pedagang tuh Allah kasih keselamatan, Allah kasih keberkahan dari apa? Min darkatihi, dan dia punya usaha. Amin.
usaha. Pengen usaha kita berkah ini, jangan ke rumah dukun. Kalau dukun paling kita sendiri kerjain. Meskipun berhasil dibantu sama setan. Datang ke dukun. Lu kalau pengen warung laris, bawa ayam putih ayam. Jangan lupa maharnya sekian. Kalau pengen tambah laris, kasih tumbal. Laris betulan laris. Dibantu sama setan. Nah ini mah enggak. Yang nolongin siapa? Zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu. Ini wan najatu. Allah kasih keselamatan. Allah kasih keberkahan. Dari apa? Min darkatihi, dari dia punya usaha. Allah kasih keberkahan. Lain orang usaha apa yang kita cari? Berkah. Banyak lagi berkah. Tuh, dan yang terakhir wasu'udu ala darajatihi. Allah angkat dia punya derajat. Allah sempurnakan. Allah kasih bimbingan sehingga hidupnya selamat di dunia wal akhirah.